Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita lanjutkan lagi materi kita tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif ya. Di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah mengetahui bagaimana perkembangbiakan generatif. Nah, sekarang kita akan berlanjutkan tentang perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui pembuahan ovum oleh sperma. Jadi, perkembangbiakan hewan secara vegetatif, dia perkembangbiakan hewan tanpa melalui pembuahan ovum oleh sperma. Nah, pada perkembangbiakan vegetatif dapat melalui pembentukan tunas, fragmentasi, membelah diri, dan parteogenesis. Apa itu? Yuk kita cari tahu. Yang pertama adalah pembentukan tunas. Nah, di sini ada contoh hewan yaitu hidra dan anemon laut. Nah, kalau yang ini teman-teman gak usah lihat ikan badutnya, tapi yang teman-teman lihat adalah anemon lautnya. Nah, ini anemon laut yang seperti mungkin teman-teman sering lihat, dia seperti rumput yang ada di laut ya. Namun dia sebenarnya adalah hewan teman-teman yang namanya hewan anemon laut. Selanjutnya yaitu pembentukan tunas. Nah, ini dalam pembentukan tunas ini tersebut ya, tunasnya adalah tunas hidra. Dia tumbuh pada induk hidra. Teman-teman bisa lihat di gambar. Dia tunas hidra, dia tumbuh pada tubuh induk hidra. Tunas tersebut mirip dengan induknya. Ketika sudah mandiri, teman-teman lihat di gambar kedua. Ketika sudah mandiri, tunas akan memisahkan diri dari tubuh induknya. Kelihatan kan yang kecil paling bawah di pojok kanan bawah. Nah, ini tunas yang baru. Ini pembentukan tunas dari hidra. Selanjutnya yang perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan, yang kedua adalah fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Fragmentasi adalah cara perkembangbiakan dengan cara pemisahan atau memutuskan diri menjadi dua bagian. Nah, ini contohnya adalah panaria atau cacing pipih. Jadi dari tubuh satu hewan ini dia memisahkan diri atau membelah menjadi dua bagian. Pada fragmentasi, masing-masing tubuh yang telah terputus tumbuh menjadi dua individu baru. Jadi tubuh yang terputus dia jadi dua individu, yang lama dan yang baru. Jadi ada dua, tadinya kan ada satu yang cacing pipihnya. Dia membelah diri menjadi dua, fragmentasi. Dia terputus, bukan membelah teman-teman, tapi dia terputus, dia akhirnya membentuk individu baru. Jadi ada dua individu baru ya, seperti di gambar. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang ketiga adalah membelah diri. Di sini teman-teman lihat membelah diri. Nah, ini adalah contohnya amuba. Tubuh amuba secara perlahan akan membelah menjadi dua bagian. Nih tubuh-tubuh amuba, teman-teman bisa lihat. Dia seperti sel-sel kecil sebenarnya di sini. Dia membelah menjadi dua bagian. Dua bagian yang terpisah masing-masing memiliki bagian-bagian tubuh yang sama, yaitu inti sel dan cairan sel. Teman-teman bisa lihat inti sel yang ada di dalam, cairan sel cairannya. Ya, inti selnya ini dia akhirnya terpisah menjadi bagian-bagian tubuh yang sama. Nah, ini terpisah lagi, dia membelah diri. Ini amuba. Setiap bagian dapat tumbuh menjadi individu baru. Teman-teman lihat, tadi kan dia sudah membelah diri. Nah, yang terbelah ini menjadi individu baru. Jadi menjadi hewan baru. Nah, yang terakhir, ini paling seru sekali teman-teman. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Yang terakhir adalah parteogenesis. Nah, ini cara perkembangbiakan tanpa melalui proses pembuahan. Jadi dia tidak ada pembuahan teman-teman. Teman-teman bisa lihat contoh gambarnya adalah komodo. Jadi dia tanpa melalui proses pembuahan ya. Contohnya komodo. Masih banyak sih contoh-contoh lainnya, ada lebah, ada beberapa lagi kupu-kupu juga, tapi di sini akan dicontohkan yaitu parteogenesis, yaitu komodo. Parteogenesis hanya terjadi pada kondisi tertentu teman-teman. Jadi nggak semuanya hewan bisa melakukan perkembangbiakan parteogenesis. Misalnya terjadinya bagaimana? Misalnya ketika hewan betina tidak menemukan pasangan hewan jantan dalam waktu lama. Dan dia tidak ada pasangan hewan jantan si komodo tadi. Akhirnya dia melakukan perkembangbiakan ya tanpa melalui proses pembuahan ya si
komodo tadi. Akhirnya dia melakukan pembuahan tanpa mulai proses pembuahan ya, karena sudah lama tidak menemukan pasangan. Akhirnya dia pembuahan sendiri ya, secara vegetatif, yaitu komodo dengan cara parthenogenesis. Nah, ada manfaatnya loh teman-teman ya. Dalam kondisi demikian, komodo itu yang mengalami proses parthenogenesis ada manfaatnya, yaitu sehingga kelestarian jenisnya dapat terpelihara. Teman-teman tahu kan komodo itu adalah hewan langka, maka dengan adanya proses pembuahan secara parthenogenesis dia sehingga kelestarian jenisnya dapat terpelihara secara alami. Baik, terima kasih teman-teman ya yang sudah menyimak tayangan Miss Ria. Jangan lupa nanti di like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.